Halo konten kreator, kali ini saya akan membahas mengenai materi KineMaster, yaitu membuat lapisan yang berupa tulisan tangan. Kelihatannya sepele, tapi itu sebetulnya sangat bermanfaat untuk membuat animasi-animasi di KineMaster. Pada KineMaster ada lapisan yang berupa tulisan tangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lapisan tulisan tangan dengan detail. Nah, kita klik lapisan, pilih tulisan tangan yang paling bawah. Nah, ini. Yang pertama muncul di situ adalah pen. Nah, bisa kita sentuh pennya. Di sini tersedia banyak alat tulis dan yang pertama adalah pen. Ini saya pakai pen. Nanti bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini setelah pen, di sini baris kedua adalah untuk menghapus dan baris ketiganya adalah lebar pen itu. Nah, ini saya sentuh terlebih dahulu. Saya contohkan dari yang terkecil ini, paling tepi. Saya akan menyoret di sini. Nah, ini yang ke baris ketiga, fungsinya itu untuk memperbesar. Nah, misalnya saya loncati satu, lebih besar sedikit. Saya loncati lagi satu, lebih besar lagi. Loncati satu, lebih besar lagi. Loncati satu. Nah, ini yang paling besar. Nah, itulah fungsi yang pertama, yaitu pen dengan garis. Nah, untuk menyelesaikan agar tidak tergabung dengan penulisan yang lain, kita tutup terlebih dahulu. Nah, ini berarti ini sudah lapisan pertama yang berisi pen. Nah, saya akan mencontohkan untuk yang lapisan kedua. Nah, pilih lapisan, pilih tulisan tangan. Nah, ini tadi itu berupa pen. Nah, sekarang berupa kuas. Apa bedanya pen dengan kuas? Nah, ini kita contohkan saja yang kuas ini. Sama dari yang terkecil, saya nyoret di sebelahnya. Nah, ini dengan kuas. Saya loncati satu. Nah, udah. Di sini terlihat bedanya. Kalau yang pen itu garisnya kuat, sedangkan yang kuas itu garisnya ada degradasi atau tepinya tidak terlalu kuat. Nah, itu berarti tinggal tergantung kebutuhan, apakah bergaris kuat atau berupa kayak semprotan, kayak memakai kuas. Nah, itu. Ini kemudian yang berikutnya, pada lapisan, nah, kita sentuh lagi tulisan tangan. Kita sentuh pennya, ganti alat tulisnya berupa garis. Ini perbedaannya, kalau pakai pen garis bebas itu garisnya tidak lurus. Nah, kalau sedangkan dengan garis dia itu lurus. Saya undo, pakai yang garis terkecil terlebih dahulu. Nih, dia selalu membentuk garis lurus dia garis lurus seperti ini. Ini saya ulangi dari yang terkecil, jaraknya akan saya bikin sama. Nah, ini dia selalu membuat garis yang lurus, sedangkan vertikal maupun diagonalnya tergantung kita menyoretnya. Nah, dia selalu lurus seperti ini. Itulah garis. Nah, saya tutup dulu ini berupa garis bebas, memakai pen, memakai kuas, dan yang ketiga adalah garis lurus. Nah, sekarang saya akan bergeser layarnya biar lebih jelas. Nah, yang ketiga atau yang keempat sekarang garis panah. Ini garis panah.
Prosesnya sama dari yang terkecil, selalu dengan panah, garis tapi dengan panah. Nah, ini selalu dengan panah. Saya tutup terlebih dahulu. Saya geser ke layar kosong berikutnya. Lapisan garis bebas. Nah, ini. Kalau yang tadi panah, sekarang panah depan belakang ini. Prosesnya sama dari yang terkecil. Dia ada panahnya baik di depan maupun di belakang nih. Nah, itulah panah. Nah, bagaimana dengan yang berikutnya? Nah, nih. Kita lanjut lagi untuk pen yang alat tulis yang berikutnya nih. Di baris kedua di situ ada silang, kotak isi, lingkaran isi, kotak kosong, dan lingkaran kosong. Nah, di sini akan saya contohkan, besar kecilnya tidak perlu dicontohkan lagi karena sudah jelas. Dari yang pertama silang. Silang jelas dia membuat garis silang. Besar kecilnya bisa kita atur. Nah, ini silang, saya tutup dulu. Nah, ini berikutnya adalah kotak tapi isi. Nah, ini kotak tapi isi. Nah, ini kotak tapi isi. Nah, berikutnya ada lingkaran tapi isi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya kotak tapi kosong. Kotak kosong. Berikutnya lingkaran tapi kosong. Nah, kita bisa mengkombinasikan semuanya untuk membuat sebuah video, baik video intro ataupun untuk animasi. Nah, ini yang berikutnya. Pen itu sudah dibahas semua. Nah, sekarang kita juga bisa untuk membuat warnanya, yaitu di sebelahnya ini. Nah, inilah sebelahnya. Kita bisa memilih warnanya. Warnanya misalnya merah. Oke. Lingkaran berwarna merah. Nah, warnanya mau saya ganti menjadi hijau. Oke. Lingkaran berganti kita buat menjadi hijau. Begitu juga untuk bentuk-bentuk lainnya, baik isi maupun yang kosong. Nah, misalnya kotak isi. Nah, itulah mengenai warna yang di sebelahnya. Nah, kemudian yang sekarang mengenai yang berikutnya, yaitu menghapus. Di sini ada dua, menghapus sebagian dan menghapus semuanya. Nah, saya contohkan. Misalnya saya mau membuat kotak berwarna merah dan isi. Nah, ini kotak berwarna merah dan isi. Nah, satunya lingkaran berwarna merah dan warnanya saya rubah menjadi hijau. Lingkaran kosong. Nah, inilah. Sekarang bedanya menghapus. Di situ ada menghapus sebagian dan menghapus semuanya. Yang pertama menghapus sebagian, itu yang sebelah kiri. Nah, berarti kita bisa menghapus sebagian sesuai dengan lebar penanya. Saya bikin pena kecil, dia menghapus kecil. Begitu juga saya bikin pena yang besar, dia menghapus besar, termasuk yang lingkaran hijau ini. Kita bisa menghapus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang sebelah kanannya itu menghapus keseluruhan daripada lapisan. Nah, saya sentuh ini.
dia terhapus semuanya. Berarti kalau yang pertama itu menghapus sebagian isinya, sedangkan yang kedua itu menghapus lapisannya. Seperti ini, dia terhapus semuanya. Begitu juga untuk yang ini. Nah, yang ini misalnya saya edit. Nah, kalau menghapus sebagian, nah dia terhapus sebagian saja. Menghapus semuanya, dia hilang semuanya lapisan tersebut. Itulah pembahasan singkat mengenai KineMaster untuk pemula. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada saran dan pendapat, silahkan tulis di kolom komentar.